Kakak Yudit senang sekali karena bisa bertemu lagi dengan adik-adik dalam ibadah hari Minggu. Nah, adik-adik sudah pada mandi belum? Sudah? Nah, terus sudah pakai baju yang rapi untuk menghadap Tuhan? Sudah juga? Wah, mana? Kakak Yudit mau lihat Alkitabnya sudah siap? Sudah siap? Mantap! Berarti adik-adik sudah siap untuk masuk ke dalam ibadah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, sekarang Kakak Yudit minta adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Ayo kita berdiri. Hari ini kita bersemangat beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, Tuhan memanggilmu. Anak-anak, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu, menaikkan limpah syukur dan terima kasih kami, di mana Tuhan sudah boleh menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Pada malam hari kami beristirahat, pada pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami kembali. Dan sekarang kami akan beribadah melalui impah. Biarlah kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Terbang luar angkasa.
Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdiri dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk membaca Alkitab. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati kami agar kami bisa membaca dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, sekarang kita akan membacakan Alkitab. Semuanya Alkitabnya mana? Sudah siap? Oke. Mari kita membaca dari Markus 10 ayat 17 sampai 22. Di bawah perikop, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormati ayah dan ibumu." Lalu kata orang kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hai, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anakku? Pasti masih luar biasa, fantastis, yeay. Nah, pagi hari ini anak-anakku sekalian, patutlah kita masih mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memberkati kita di hari yang ke-31 di bulan yang pertama di tahun 2021. Tuhan menibakan kita di hari ini dengan penuh sukacita. Di awal tahun, Tuhan membuka minggu kita dengan penyertaannya lewat Nabi Nuh yang dilepaskan atau dibebaskan dari bencana air bah. Nah, di minggu yang berikutnya Tuhan menunjukkan kuasanya dengan ciptaannya di alam semesta ini untuk umat manusia. Di minggu yang ketiga, Tuhan meminta kita untuk selalu mengandalkan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan mengubah air menjadi anggur. Nah, yang di minggu yang keempat kemarin, siapa yang masih ingat? Ya, betul. Ya, Tuhan menunjukkan kuasanya ya dengan menyembuhkan orang yang sakit kusta. Nah, di minggu yang kelima ini, tadi Kakak Natal sudah membacakan firman Tuhan dari Markus yang ke-10 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-22. Di situ dikatakan Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang mengikut Tuhan pasti akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, pada saat itu datanglah seorang yang kaya menjumpai Yesus. Dia berlutut dan bertanya, "Guru yang baik, apakah aku akan mendapatkan hidup yang kekal?" Ternyata mendapat pertanyaan tersebut, Tuhan Yesus menjawab, "Lakukanlah semua perintah Allah, pastilah engkau akan mendapatkan kehidupan yang kekal." Orang kaya ini menjawab,
Aku sudah melakukannya sejak aku muda dulu. Ternyata Yesus menjawab kembali, masih ada satu yang kurang dari apa yang sudah engkau lakukan. Ternyata apa jawabnya dalam pembacaan tadi? Ya, jualah hartamu, lalu bagikanlah kepada orang-orang miskin. Baru ikutlah aku. Itu jawaban Yesus. Ternyata apa jawabannya orang kaya itu? Mendengar jawaban Yesus itu, orang kaya itu menjadi kecewa. Kenapa kecewa? Coba adik-adik tahu apa? Ya, dia kecewa karena hartanya banyak sekali. Dia sayang untuk menjual hartanya dan membagikannya kepada orang-orang miskin. Ya. Nah, dari pembacaan kita tadi, kita bisa ambil maknanya bahwa dalam hidup ini kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Tidak hanya melakukan firman Tuhan, ya, tetapi kita harus mengutamakan Yesus dalam setiap apapun yang anak-anakku lakukan. Ya. Sekarang pertanyaannya, siapa anak-anak yang mau ikut Tuhan Yesus? Mana? Oh ya, bagus sekali. Semuanya mau mengikut Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Ada yang bertanya, Bunda, saya kan masih kecil. Apa yang bisa saya lakukan? Ya, banyak hal yang kalian bisa lakukan. Ya, contohnya kalau kalian waktunya IHMPA, ya, biasanya IHMPA itu kan pagi. Terus kalau hari Minggu pagi itu pasti banyak sekali acara-acara televisi, ya, yang memutar untuk anak-anak, ya. Ada film kartun, ya. Ada apa lagi? Ya, ada tontonan-tontonan anak-anak. Tapi ingat, karena adik-adik mengutamakan atau memprioritaskan Tuhan Yesus, jadi kalau saatnya IHMPA harus, ya betul, harus pergi IHMPA, harus rajin ke IHMPA, ya, harus rajin ke IHMPA, harus rajin baca Alkitab. Terus sekarang kalau di sekolah apa coba? Contohnya mengutamakan Tuhan Yesus. Nah, kalau di sekolah biasanya guru-guru tiba-tiba mengadakan ulangan, ya. Adik-adik yang tidak belajar pasti akan bilang begini, aduh, aku tidak belajar, bagaimana ya? Terus temannya ada yang bilang begini, tenang aja, sudah, kita mencontek aja supaya kita dapat nilai yang bagus. Tapi kalau anak-anak yang mengandalkan Tuhan Yesus, kalau ada ajakan seperti itu, apa pilihannya? Betul, pasti akan memilih tetap rajin belajar. Jadi kapanpun Tuhan Yesus, guru-guru kita mengadakan ulangan, kita tetap siap, ya. Lebih bagus mengerjakan dengan sesuai kemampuan kita secara jujur daripada kita mencontek. Jadi tetap harus rajin belajar dan tidak suka mencontek, ya. Nah, sekarang kalau di rumah apa biasa yang dilakukan? Keasikan main HP, jadi lupa, ya, saatnya untuk berdoa. Atau mungkin kalau yang adik-adik yang masih kecil-kecil, ya, sudah mengantuk sekali. Aduh mama, aku mengantuk. Jadi nanti doanya nanti saja, mama saja yang berdoa. Boleh begitu? Ya.
Jadi kalau ada yang seperti itu, kalau sudah mengantuk harus tetap berdoa. Kalau lagi sementara main HP, saatnya kita harus berdoa, kita harus tetap berdoa. Jadi harus rajin berdoa dan harus patuh dengan orang tua. Itu tadi contoh kalau lagi di rumah. Sekarang kalau kalian lagi di tempat main, ya bermain sama teman-teman kalian. Teman-temannya punya mainan yang bagus, sedangkan adik-adik tidak punya, anak-anakku tidak punya mainan yang seperti itu. Terus ada temannya yang ajak begini, aduh sudah dia tidak lihat, ambil saja itu mainan diam-diam. Boleh tidak begitu? Ya betul, anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Ya, jadi tidak boleh mengambil kalau bukan miliknya. Ya, sebab Tuhan mengajarkan ya dalam 10 perintah Tuhan, jangan mencuri. Nah, anak-anakku, jadi kalau di tempat main pun kita harus tetap memprioritaskan Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan selalu bersikap yang baik, ya. Selalu bersikap yang baik, ya. Tidak suka mencuri dan harus selalu menolong orang yang kesusahan, ya. Mungkin saat bermain ada teman-temannya yang jatuh dari sepeda, atau sementara main bola ada temannya yang jatuh terus kakinya terluka. Bagaimana caranya? Ditinggal saja temannya atau ditolong? Ya betul, harus ditolong, ya. Jadi memprioritaskan Tuhan Yesus dalam kehidupan anak-anakku setiap hari dengan cara selalu mengikuti apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, ya, berlaku yang baik, ya, berlaku yang sopan, ya, rela menolong temannya, ya, dan selalu mengutamakan Tuhan Yesus. Kalau saatnya beribadah harus cepat beribadah, karena anak-anakku adalah yang teristimewa bagi Tuhan Yesus. Coba kalian buka di Markus yang ke-10 ayatnya yang ke-14. Di situ dikatakan, ya, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halanginya, sebab merekalah yang punya kerajaan surga. Bayangkan, kita ini anak-anakku sekalian adalah pemilik kerajaan surga. Kalau begitu harus hidup memprioritaskan Tuhan Yesus dimanapun kalian berada, ya, mau di sekolah, mau di rumah, di tempat sekolah minggu, di tempat bermain, tetap utamakan Tuhan Yesus dalam kehidupanmu. Bisa? Pasti bisa, karena kalian adalah anak-anak istimewa yang diandalkan oleh Tuhan Yesus. Tetaplah jadi pelaku firman Tuhan, menjadi anak-anak andalan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo adik-adik. Nah, kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan tadi. Nah, saatnya kita untuk bikin aktivitas. Nah, adik-adik siapkan ada kertas HVS atau kertas karton, atau adik-adik juga bisa buat dengan kertas buku. Adik-adik siapkan kertas, setelah itu siapkan gunting, pensil, stick. Adik-adik bisa menggunakan pipet atau pulpen bekas, adik-adik bisa tempelkan di belakangnya. Nah, setelah itu adik-adik juga siapkan lem kertas atau isolasi timbal balik. Nah, cara buatnya kita akan membuat kincir angin seperti ini. Yang pertama, adik-adik kertas HVS yang adik-adik sudah siapkan tadi, adik-adik lipat seperti ini. Lalu ujung sisanya ini adik-adik gunting.
Nah, jadinya nanti seperti ini adik-adik. Ya. Lalu adik-adik lipat membentuk segitiga. Setelah itu di sisi yang lainnya lagi adik-adik lipat berbentuk segitiga lagi. Nah, kalau adik-adik buka sudah tercetak garis-garis. Seperti ini ya adik-adik ya. Nah, di garis-garisnya ini adik-adik gunting. Hati-hati ya pakai guntingnya ya. Kalau tidak bisa minta tolong sama papa atau mama supaya adik-adik tidak tergunting tangannya ya. Ini adik-adik gunting seperti ini. Jangan sampai di ujung ya. Cukup setengah saja. Seperti ini. Ya, lalu di sisi selanjutnya lagi nah nanti jadinya seperti ini adik-adik, semuanya sudah terpotong. Lalu kita lanjut ambil isolasi timbal balik atau bisa juga pakai lem kertas. Adik-adik taruh di tengahnya seperti ini. Nah, kita buka seperti ini. Lalu adik-adik ujungnya ini kita taruh di tengah yang ada lem timbal baliknya. Nah, kita lipatnya itu secara zigzag adik-adik ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, lalu kita mau taruh gambar bentuk salib seperti ini adik-adik ya. Nah, adik-adik ambil kertas HVS lagi, adik-adik gunting memanjang seperti ini. Nah, jadinya dua seperti ini ya adik-adik ya, dua seperti ini. Lalu adik-adik membentuk salib. Nah, jadinya seperti ini ya, yang sudah dilem. Nah, lalu adik-adik lem di atasnya seperti ini. Nah, setelah itu kakak Nonon mau taruh di ujung-ujungnya ini. Nah, di ujung-ujungnya ini adik-adik taruh apa yang adik-adik suka, seperti hal-hal yang adik-adik suka seperti main handphone atau main boneka, atau laki-laki yang suka main mobil-mobilan. Nah, atau juga adik-adik suka main PS, atau ada juga yang main bola. Nah, kan ada banyak anak laki-laki yang suka main bola, atau kalian suka menonton TV ya, seperti ini. Gambar televisi, gambar bola, dan gambar handphone, gambar HP ya. Nah, lalu adik-adik tempelkan di ujungnya, di ujung masing-masingnya, seperti ini jadinya. Nah, lalu di belakangnya adik-adik taruh sumpit, nah supaya bisa berdiri seperti ini. Nah, jadi adik-adik, kincir angin ini melambangkan dimanapun kalian berada, kalian harus tetap memprioritaskan Tuhan Yesus. Seperti kalau kalian lagi main handphone atau kalian lagi nonton TV. Nah, adik-adik harus tetap memprioritaskan Tuhan Yesus. Kalau jamnya ibadah, adik-adik harus ibadah. Nah, kalau jamnya untuk adik-adik harus berdoa, baca Alkitab, adik-adik harus berdoa dan baca Alkitab. Nah, pokoknya, ataupun adik-adik lagi di rumah, begitu pula di sekolah, di tempat bermain, adik-adik harus ingat bahwa prioritas utama dalam kehidupan adik-adik adalah Tuhan Yesus. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Dadah!
Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sambil menjalankan persembahan, kita akan menyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Anakku sekalian, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa, memohon pertolongan Tuhan agar kita boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki seperti yang Tuhan sudah ajarkan pada kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau tadi kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan memeliharakan kami dan senantiasa memberkati kami dengan berkat-berkat yang berlimpah. Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang seperti Tuhan inginkan. Ajarlah kami untuk selalu setia mengikuti Tuhan, setia mengikuti IHNPH walaupun dalam keadaan masih online. Setia melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, taat kepada orang tua, dengar-dengaran, rajin belajar, serta hidup saling mengasihi. Sehingga kasih setia Tuhan, kami mau berkenan di hadapan Tuhan, kami mau senantiasa untuk layak bersama-sama dalam kemuliaan. Kami mau mengikut Tuhan tanpa memperhatikan apa yang baik buat dunia, tetapi kami mau melakukan apa yang baik buat Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami senantiasa, walaupun kami masih kecil, tapi kami mau hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dan selalu mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan kepada kami. Biarlah Tuhan Kau memberkati selalu kami sehingga kami boleh taat dan tunduk akan segenap perintah yang firman Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Tolong kami Tuhan Yesus senantiasa, kami percaya Tuhan Yesus akan selalu membimbing dan memberkati kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami juga ingin berdoa untuk orang tua terkasih kami. Kami mohon berkatilah mereka senantiasa, berilah mereka kesabaran, berilah mereka kesehatan agar tetap mampu menjalankan tugas mereka sebagai pembina keluarga. Berilah mereka rezeki secukupnya untuk kami semua dan hindarkan orang tua kami dari segala mara bahaya. Kami juga berdoa untuk kakak layan kami, kiranya Engkau memberi mereka kesehatan dan kesabaran, semoga mereka tetap kuat dalam menjalankan tugas sebagai pelayanan-Mu yang setia. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau sudah memelihara kami dan menjaga kami sampai saat ini. Ya Tuhan, ampuni kami bila selama ini kami sudah lalai dalam menjaga dan memelihara lingkungan sekitar kami. Saat ini kami mau berdoa
untuk alam dan lingkungan sekitar kami yang sedang diterpa bencana alam, yakni banjir, longsor, gempa, dan lain-lain. Ya Tuhan, kami memohon agar Engkau selalu memberikan penghiburan dan kekuatan kepada korban bencana alam tersebut ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat situasi sekarang dalam pandemi ya Tuhan. Tuhan tolong sertai para medis yang sedang berjuang di garda terdepan dalam menangani virus ini ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, ampunkan salah dan dosa kami. Yesus, kami mau berdoa untuk gereja Tuhan di muka bumi ini. Lebih khusus gereja kami, Bahtera Kasih, Makassar. Oleh campur tangan dan kemurahan Tuhan, semoga gereja kami menjadi alat kesaksian dan berkat buat masyarakat sekitar. Kami berdoa untuk para pendeta yang Tuhan panggil sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat Bahtera Kasih. Berkati mereka dan keluarga mereka. Inilah doa kami ya Tuhan. Tak lupa kami mau berdoa buat persembahan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami yang sedikit ini, sehingga boleh berguna bagi penyebaran firman Tuhan di muka bumi ini. Dan sekiranya apa yang masih tersisa pada orang tua kami, Tuhan memberkati, sehingga dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat kelimpahan yang Tuhan sudah berikan. Dengarkan suruhan doa kami Tuhan, yang kami bawa doa ini bukan dengan nama lain, melainkan dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah boleh memberkati ibadah kami berjalan dengan baik dan lancar.
Terima kasih buat firman yang sudah boleh kami dengar hari ini. Terima kasih juga Engkau sudah boleh mampukan kami, kakak-kakak layan dan adik-adik layan yang boleh ambil bagian dalam firman-Mu hari ini. Apa yang kami lakukan Tuhan, Engkau mau lihat dan berkati selalu. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tetap semangat dan rajin berdoa. Lupa rajin belajar ya. Tidak boleh nakal, harus patuh sama orang tua. Tetap jaga kesehatan ya. Dadah. Rajin cuci tangan dengan sabun. Adik-adik jangan lupa tetap jaga jarak dan hindari kerumunan. Kalau keluar rumah, jangan lupa gunakan maskermu. Selalu bersukacita bersama keluargamu di rumah. Untuk kakak-kakak Pelkat PT, selamat ulang tahun yang ke-37. Tetap semangat